Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Ailin Alicia Kosasi. Saya merupakan dosen program studi terapi okupasi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Video ini diproduksi dalam rangka pemenuhan syarat sertifikasi dosen 2026 pada PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan buku rancangan pengajaran untuk mata kuliah Metodologi Riset Terapi Okupasi 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. Untuk mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus sudah lulus dua mata kuliah yang menjadi prasyarat, yaitu metodologi riset terapi okupasi dan statistik. Sedangkan mata kuliah ini sendiri menjadi prasyarat untuk mata kuliah seminar proposal yang akan diberikan pada tingkat berikutnya. Dalam memberikan mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu D untuk delivery, I untuk interaction, dan E untuk assessment, yang diberikan dengan metode asinkronus dan sinkronus untuk deliverynya. Asinkronus diberikan melalui sistem e-learning milik UI yaitu EMAS, sedangkan sinkronus dilakukan dengan tatap muka atau tatap maya. Untuk capaian pembelajaran lulusan, saya kenakan kepada mata kuliah yaitu agar mahasiswa mampu berpikir kritis, analisis, sistematis, dan problem solving. Dan capaian yang harus dicapai mahasiswa berupa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di sini ada tiga. Yang pertama, mampu menyusun proposal penelitian terapan berbasis praktik terapi okupasi. Kedua, mahasiswa mampu melaksanakan proses penelitian secara sistematis, etis, dan sesuai prosedur ilmiah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan laporan hasil penelitian secara ilmiah dan komunikatif. Untuk mencapai ketiga CPMK ini, maka ada 9 sub CPMK yang akan membantu mahasiswa untuk mencapai seluruh CPMK ini. Nah, kesembilan sub CPMK ini tersebar dalam 16 pertemuan yang dibagi ke dalam 14 berupa pertemuan pembelajaran dan 2 pertemuan berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan kesembilan sub CPMK tersebut disebar ke dalam berbagai materi pembelajaran di dalam buku rancangan pengajaran. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan referensi atau daftar pustaka wajib. Di sini ada 11. Dan untuk memperkaya, saya juga menggunakan referensi tambahan. Dapat dilihat ada 9 referensi tambahan. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada metode sinkronus dan asinkronus di sini. Eh, jadi untuk pembelajaran asinkronus saya memanfaatkan e-learning system milik UI yaitu EMAS 3 di sini. Dan saya mengupload berbagai bahan yang dapat diakses mahasiswa seperti kontrak perkuliahan dan bagaimana tujuan standar kompetensi, kompetensi dasar,
tujuan dari setiap pembelajaran, dan juga bahan yang mereka perlu ketahui. Dalam sistem emas ini juga, saya lakukan asesmen berupa pemberian kuis dan juga pengumpulan outcome dari mata kuliah berupa proposal dan paper. Selain itu, metode pembelajaran juga dilakukan secara sinkronus yang diadakan dengan tatap muka atau tatap maya. Sekitar 80% itu tatap muka, sedangkan 20% tatap maya. Di sini, pada setiap pertemuan, mahasiswa akan dibekali dengan em, teknik atau skill yang mereka butuhkan untuk melakukan suatu penelitian secara mandiri. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan masalah penelitian dan eh, outcome-nya mereka harus mempunyai masalah penelitian karena masalah penelitian itu yang akan menjadi dasar untuk selanjutnya disusun proposal penelitian, dilaksanakan penelitian dan dibuat laporannya. Dan tugas ini dilakukan secara berkelompok. Jadi mahasiswa tidak melaksanakannya secara individu. Nah, jadi dari setiap pertemuan, mahasiswa akan menyusun selangkah demi selangkah proposal penelitian. Pada setiap pertemuan akan dilakukan kuliah pendahuluan untuk eh, memberikan dasar kepada mahasiswa, dan selanjutnya mahasiswa akan diberikan waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya, menentukan masalah penelitian ataupun topik sesuai dengan pertemuan mata kuliah di hari itu. Pada em, BRP yang saya perlihatkan ini adalah pada pertemuan pertama, yaitu mahasiswa harus merumuskan masalah penelitian. Setelah itu dilakukan pleno. Jadi mahasiswa akan mendiskusikan masalah penelitian yang mereka dapatkan secara berkelompok, mempresentasikannya dan mendapat masukan baik dari dosen maupun dari teman-teman di kelompok lain. Berikutnya, di minggu kedua, mahasiswa akan menentukan tujuan, variabel, dan hipotesis. Dan semua ini dilakukan dengan metode yang sama, yaitu mereka diberikan pembekalan dulu, melakukan diskusi secara mandiri, kemudian dilaksanakan pleno. Pada minggu ketiga, mahasiswa menyusun tinjauan pustaka, dan minggu keempat dilanjutkan dengan menyusun desain penelitian. Selanjutnya, em, mereka akan menyusun proposal lengkap, dan proposal tersebut akan dikumpulkan sebagai eh, nilai untuk memperoleh nilai ujian tengah semester. Setelah itu, mahasiswa diminta atau diwajibkan untuk mengajukan kaji etik agar mereka mendapatkan persetujuan etik sebelum melaksanakan penelitiannya secara mandiri. Dapat dilihat di sini, setelah UTS, mahasiswa akan bekerja secara mandiri untuk menjalankan proyek penelitiannya. Tapi setiap minggu mereka akan bertemu dengan dosen untuk melaporkan progres penelitiannya atau meminta masukan apabila ada masalah. Dan proses pengambilan data harus dilaksanakan setelah kaji etik berhasil didapatkan, yaitu persetujuan dari komite etik. Nah, sebagai outputnya, mahasiswa akan membuat laporan hasil penelitian dan mempresentasikan hasil penelitian tersebut.
kepada dosen. Pada mata kuliah ini ada beberapa tugas dan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Di sini ada penyusunan proposal, pengajuan persetujuan etik, praktik pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Selain itu, mahasiswa juga harus mempresentasikan hasil penelitiannya. Untuk evaluasi hasil pembelajaran, bentuk evaluasinya berupa supervisi, kuis, diskusi dan presentasi kelompok, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Di sini, untuk memberikan skor mahasiswa terdapat rubrik yang harus diisi. Ada rubrik penilaian untuk diskusi dan presentasi kelompok, penilaian proposal, dan juga penilaian karya ilmiah. Untuk diagram alir kompetensi, jadi mahasiswa untuk mencapai CPNK 1, maka mahasiswa harus terlebih dahulu mencapai sub CPNK 1 sampai 4 secara bertahap. Pertama, mahasiswa harus mampu merumuskan masalah, kemudian menentukan tujuan variabel dan hipotesis, dilanjutkan dengan penyusunan tinjauan pusaka, lalu menyusun desain penelitian, memilih instrumen, teknik pengambilan sampel, dan analisis data. Semua itu diperlukan agar mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian terapan berbasis praktik terapi okupasi. Selanjutnya, mahasiswa harus mencapai CPNK 2, yaitu mampu melaksanakan proses penelitian secara sistematis, etis, dan sesuai prosedur ilmiah. Di sini, mahasiswa melaksanakannya secara bertahap melalui ketiga sub CPNK. Yang pertama, mampu mengelola proses penelitian secara mandiri dan beretika. Selanjutnya, mahasiswa mampu melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan protokol penelitian dan instrumen yang dipilih. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan data sesuai pendekatan yang mereka pilih, kuantitatif atau kualitatif. Terakhir, mahasiswa harus mencapai kemampuan menyusun dan mempresentasikan laporan hasil penelitian secara ilmiah dan komunikatif melalui tahapan sub-CMK berikut, yaitu menyusun laporan hasil penelitian sesuai sistematika ilmiah dan kaidah referensi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyajikan hasil penelitian secara lisan dan visual di forum akademik. Untuk peta proses pembelajaran, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan project-based learning. Jadi mahasiswa harus mengerjakan suatu project untuk mencapai CPNK maupun sub CPNK yang ada dengan output berupa laporan hasil penelitian yang dikemas dalam bentuk paper penelitian. Berikut adalah video rekaman pembelajaran mengenai masalah penelitian. Oke, masalah penelitian ya. Topik kita hari ini. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Silakan direfleksikan nanti selesai kelas. Untuk mengingatkan aja. Kelihatan kan ya slide-nya? Saya udah nyelocos. Slide-nya nggak kelihatan Kelihatan lagi. dong, Oke. Jadi kelihatan masalah dong. penelitian adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya ada dengan yang sekarang ada. Jadi ada gap ya. Misalnya di kampus jalannya nggak rata, padahal harusnya jalannya rata karena mahasiswa kita nggak semuanya fisiknya oke gitu. Mungkin ada yang ada disabilitas dalam berjalan, jadi ini resiko nih buat
dia jatuh. Nah, itu kan berarti ada masalah ya, karena kesenjangan gitu antara yang idealnya seperti apa, tapi kenyataan di lapangan kayak gimana. Sesimpel itu sih. Tapi, perbedaan masalah penelitian dengan masalah yang biasa, kalau masalah penelitian kita butuh suatu penelitian untuk menyelesaikannya. Kalau masalah jalan nggak rata kan gampang ya, sebetulnya tinggal diratain aja jalannya. Tapi ada masalah-masalah tertentu yang nggak bisa, nggak cukup hanya kita eh, kasih solusinya, karena kita nggak tahu apakah solusi itu akan menghilangkan masalahnya, menambah masalah, atau em, malah ada efek sama sekali. Nah, karena itu perlu dilakukan penelitian. Nah, dari mana sumber masalah? Banyak ya, dari kehidupan kita sehari-hari biasanya. Kepustakaan, kalian misalnya suka baca-baca jurnal, terus pas nyari, kok nggak ada, ternyata sama sekali belum ada gitu penelitiannya. Ya kemarin saya mau tahu nih, sebenarnya ada nggak sih eh, penelitian yang membandingkan gitu, meaningful activity antara dewasa muda, middle age, sama lansia. Karena kan pasti beda ya, tapi ternyata nggak ada gitu penelitian yang membandingkan ketiga kelompok umur itu. Jadi, oke, ini bisa bisa menjadi suatu masalah nih. Ada nggak sih perbedaannya di mana gitu meaningful? Meaningfulnya buat kalian masih kuliah, kan pasti beda dong dengan meaningfulnya buat saya. Meaningful kalian mungkin lebih ke punya teman sebanyak-banyaknya karena membangun jaringan gitu untuk nanti em, karir kalian. Kalau saya kan udah nggak perlu teman banyak-banyak lagi, justru saya butuh teman yang lebih intimate, yang bisa diajak ngomong yang serius gitu. Misalnya ya, oke, yang banyak juga adalah pengalaman sehari-hari. Misalnya saya di apa sehari-hari sering ketemu eh, lansia tuh banyak yang ngeluh susah tidur. Nah, terus udah dinasihatin macem-macem, ya jangan banyak pikiran segala macem sebelum tidur ya, relaksasi, berendam air hangat apalah, itu tetap nggak nggak mempan. Jadi itu bisa jadi masalah juga. Sebenarnya ada nggak sih terapi paling efektif gitu buat gangguan tidur pada lansia, misalnya gitu ya. Diskusi juga bisa. Biasanya dosen ada yang ngerjain penelitian. Tentu semuanya sebenarnya harus ngerjain penelitian. Bisa ditanyain, biasanya penelitian itu menjawab satu hal, menimbulkan pertanyaan ke hal lain. Eh, Kalian bisa nanya ke dosen atau ke CI, expert, atau ke kakak tingkat yang udah jadi alumni. Sebenarnya di klinik permasalahannya apa sih yang perlu diteliti nih? Misalnya eh, banyak terapis menanyakan, sebenarnya ya, antara SI sama Dear Floor Time itu efektifan mana sih buat anak-anak yang ASD? Nah, itu kan sesuatu yang kita nggak tahu. Kita harus melakukan penelitian untuk tahu efektivitasnya dong. Gitu. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Jadi, research problem atau masalah penelitian, nggak semua pertanyaan atau nggak semua masalah bisa kita jadikan masalah penelitian. Dan jujur aja ini justru yang paling berat eh, di antara proses lainnya. Kan biasanya kalau kita bikin acara juga yang paling berat persiapannya, begitu udah matang semua, acara malah kalau udah persiapannya bagus, lancar-lancar aja cuman kayak 2 jam, oke, udah ringan gitu. Sama penelitian juga kalau kalian dari masalahnya aja udah bermasalah,
itu akan sulit untuk berjalan ke tahap berikutnya. Jadi dari masalah ini udah harus yakin ini memang masalah yang penting dan ada kebaruannya. Jadi ada sesuatu yang memang belum belum bisa terjawab di sini. Misalnya kalau sakit kepala disembuhkan dengan paracetamol, ya udah itu kan bukan masalah lagi karena udah udah ada trialnya berapa puluh tahun yang lalu, memang dia langsung mengobati ke pusat penyebabnya. Tapi kalau penelitian, sesuatu yang memang belum belum bisa dijawab di situ. eh ya misalnya kayak tadi, apakah memang Beer itu lebih superior daripada. Oke, jadi ini sebagai panduannya nggak usah diapalin ya, untuk kita pahamin aja ya. Visible itu yang jelas mampu laksana dong. Dari segi waktu, dari segi biaya, interesting, yang menarik ya. Jangan yang tertarik kalian doang, tapi buat orang-orang nggak ada relevansinya dengan hidup mereka. Novel, novel itu ada kebaruannya. Jangan yang hal lama kamu ulang-ulang lagi. Ethical, etik, jangan lupa ya, etis apa enggak penelitiannya. Kayak intervensi, jangan sampai menimbulkan bahaya buat si subjeknya. Katakanlah kalian mau intervensi em, pasien dengan depresi. Kalian punya ide gimana ya kalau dia langsung disuruh menghadapi sumber trauma masa kecilnya. Padahal itu bisa men-trigger em, keinginan untuk bunuh diri. Itu kan nggak etis ya, karena beresiko membahayakan nyawa. Relevan ya, masih relevan ya dengan dunia kita sekarang. Kayak sekarang kan kita udah banyak pakai em, medsos gitu ya. Banyak em, penelitian bilang medsos itu detrimental buat mental health. Terus kalian mau bikin penelitian tentang efek em, apa apa sih medsos yang zaman dulu ya? Friendster masih ada nggak sih? Ang- Efek misalnya Facebook, padahal Facebook mungkin udah mulai ditinggalin, orang sekarang banyak pakai IG atau malah TikTok. Iya, jadi kita harus selalu mengikuti apa ya yang orang-orang sekarang memang hadapi gitu masalahnya. Oke, ini untuk visibilitasnya. Kalian jangan lupa dipikirin kalau misalnya mau, ini pengalaman pengalaman nyata ya, kasus nyata, ada yang mau memberikan intervensi CBT pada pasien di suatu rumah sakit jiwa. Tentu ditolak permohonan izin penelitiannya karena dia masih belum lulus dan nggak punya sertifikat CBT. Jadi kalian dipikirin, kalau kalian emang nggak punya kalian ya, menggandenglah terapis di situ yang memang punya kalian. Kalian di situ sekalian belajar, tugasnya ngambil data doang untuk evaluasi pakai questionnaire kan bisa kan. Tapi yang kasih intervensi tetap si expertnya itu. Nah, topik masalah hendaknya menarik bagi peneliti dan bagi kita semua ya. Jangan kalian ngambil topiknya yang asal iya karena semua orang neliti itu, gue juga neliti itu gitu. Kalau kalian nggak tertarik buat baca literatur aja, males banget loh. Nah, ini sesuatu yang baru, nggak mesti yang rocket science sih. Bisa membantah atau mengkonfirmasi penemuan terdahulu. Kalau memang ada penelitian yang bilang, "Em, apa gitu, CBT berguna buat eh, pasien dengan skizofren, tapi dia
level kognitifnya nggak dilihat. Jangan-jangan level kognitifnya mempengaruhi di situ untuk yang nggak sampai apa nggak efektif. Contohnya gitu ya, saya nggak tahu juga sih untuk apakah kenyataannya seperti itu. Atau melengkapi aja, misalnya, oke, em, exercise terbukti membuat mood kita baik ya. Tapi belum ada nih bukti secara empirisnya. Maksudnya secara ini ya, apa biomarkernya tuh kalau dari kuesioner dari instrumen yang sudah tervalidasi ada. Nah, kita mau nambah nih dari bukti biomarkernya biar lebih lebih apa ya, lebih tervalidated lagi dan juga akan membuka jalan mungkin ada yang menambah memperkuat terapinya dengan obat gitu atau herbal atau apalah atau mungkin ada jenis intervensi lain yang bisa bekerja dengan cara yang sama. Yang keempat ya, tidak bertentangan dengan etika penelitian itu harus selalu dilakukan. Nggak hanya di penelitian juga, kalian sebagai mahasiswa dan pada saat nanti praktek klinik juga harus menerapkan semua ini. Nanti kalau kalian ngurus etik juga ini akan ditanya ini. Terutama ya, terapi okupasi itu berurusan dengan subjek yang vulnerable. Kayaknya sebagian besar deh, anak-anak, individu dengan disabilitas, individu dengan gangguan mental, itu kan orang-orang yang memang berkurang ya otonominya untuk menentukan keputusan sendiri. Nah, itu yang harus dipikirkan pada saat menyusun protokol. Jangan sampai kalian mengeksploitasi kondisinya itu. Jadi kalau memang penelitian pada anak, em, ya harus ada informed consent yang ditandatangani oleh orang tuanya. Atau penelitian pada orang dengan gangguan mental, dia tetap harus tahu. Dia akan diteliti dan harus tahu isinya. Kalian buat informed consent dengan bahasa yang sederhana. Ada saksi boleh untuk dia tahu, ya benar ini sesuai nih informasi yang diberikan dengan yang nanti akan dilakukan pada saat penelitian.